Perkenalkan, nama saya Tasya Syifaur Rohmah, NPM 21901108188, kelas Biologi C 2019. Phylum Porifera. Porifera atau spons adalah organisme multiseluler yang mempunyai banyak pori sehingga dapat melewatinya. Struktur tubuh spons. Tipe sel. Tubuh spons berongga dan disokong oleh mesohil, zat mirip jeli yang tersusun dari kolagen. Mesohil mengandung sel yang disebut amebosit yang memiliki berbagai fungsi seperti mengedarkan cari makanan dan oksigen, membuang partikel sisa metabolisme, dan membentuk sel reproduktif. Bentuk tubuh dan rangka. Tubuh spons dibagi menjadi 3 macam, yaitu askonoid, sikonoid, dan leukonoid. Mesohil berfungsi sebagai rangka dalam spons. Mesohil dapat diperkuat dengan spongin atau spikula. Spikula tersusun dari silika atau kalsium karbonat. Spikula dihasilkan sel sklerosit. Beberapa spons selain rangka dalam juga memiliki rangka luar seperti sklerospenia atau spons scar. Rangka luar dihasilkan oleh pinakosit. Klasifikasi spons dibagi menjadi 4, yaitu kalkarea, disebut juga spons kapur. Karakteristiknya adalah spikula yang dibuat dari kalsium karbonat dalam bentuk mineral kalsit atau aragonit. Yang kedua, hexatinellida, disebut juga spons kaca. Karakteristiknya adalah spikula yang tersusun dari silika atau kaca. Yang ketiga adalah Demospongiae. 80% dari semua spons di dunia merupakan anggota kelas ini. Rangkanya terbuat dari spikula benang spongin. Yang keempat adalah Homoskleromorpha. Sebelumnya bagian dari Demospingae, tapi baru-baru ini diakui sebagai kelas tersendiri. Tidak ada perbedaan mendasar dengan Demospingia, tapi hanya berbeda secara genetik. Siklus hidup spons. Spons di daerah iklim sedang hidup sampai dengan beberapa tahunan, tapi beberapa spons tropis dan spons laut dalam dapat mencapai umur 200 tahun atau lebih. Beberapa Demospongiae tumbuh 0,2 mm per tahun. Jika pertumbuhannya konstan, hewan dengan lebar 1 meter mungkin berumur 5.000 tahun. Beberapa spons memulai reproduksi secara seksual ketika berumur beberapa minggu, dan ada yang menunggu sampai beberapa tahun. Pernapasan, pencernaan, dan ekskresi spons. Spons tidak mempunyai sistem pernafasan, pencernaan, ekskresi, dan sistem peredaran darah, tetapi sistem tersebut digantikan oleh sistem aliran spons. Spons menyaring makanan dari air yang memasuki tubuh mereka. Partikel lebih besar dari 50 mikrometer tidak dapat masuk ke ostium atau pori-pori dan dimakan oleh pinakosit dengan fagositosis. Partikel lebih kecil masuk ke ositum dan ditangkap oleh pinakosit atau amebosit di dinding ostium. Partikel yang lebih kecil seperti bakteri dapat melewatinya, tetapi ditangkap oleh koanosit, lapisan dalam. Amebosit kemudian mengedarkan ke seluruh tubuh, dan air yang masukinya akhirnya dikeluarkan oleh flagela yang dimiliki oleh sel koanosit. Spons karnivora yang tinggal di daerah miskin makanan seperti di laut dalam memakan krustasea kecil dengan tubuhnya yang lengket atau spikula yang dimodifikasi menjadi kait. Kebanyakan spons ini berasal dari keluarga Celadorhizidea. Kebanyakan spons jenis ini tidak menggunakan sistem aliran air. Spons bernafas dengan difusi dari air yang masuk ke tubuhnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan, NPM 2190106073. Saya mahasiswa Universitas Islam Malang, Fakultas MIPA Biologi C 2019, akan menjelaskan tentang phylum Coelenterata pada mata kuliah taksonomi invertebrata. Berikut penjelasannya. Coelenterata merupakan hewan invertebrata yang memiliki rongga dengan bentuk tubuh seperti tabung dan mulut yang dikelilingi oleh tentakel. Pada saat berenang, mulut Coelenterata menghadap ke dasar laut. Pada tubuh Coelenterata atau hewan berongga, yaitu terdiri atas jaringan luar eksodrem dan jaringan dalam endodrem, serta sistem otot yang membujur dan menyilang mesoklea. Dalam istilah Coelenterata berasal dari bahasa Yunani dari kata coeles yang berarti rongga dan enteron yang berarti usus. Fungsi rongga tubuh pada Coelenterata ialah sebagai alat pencernaan gastrovaskuler. Coelenterata lebih dikenal dengan sebutan Cnidaria, yang dalam istilah cnidaria berasal dari bahasa Yunani dari kata cnida yang berarti penyengat, karena sesuai dengan namanya cnidaria yang memiliki sel penyengat. Sel penyengat terdapat pada tentakel yang ada di sekitar mulut.
Contoh Coelenterata atau hewan berongga ialah ubur-ubur, hydra, dan anemon laut. Ciri-ciri tubuh Coelenterata adalah sebagai berikut. 1. Ukuran dan bentuk tubuh. Ukuran tubuh Coelenterata beraneka ragam. Ada yang panjangnya beberapa milimeter, misal hydra, dan ada yang mencapai diameter 2 milimeter, misalnya Cainia. Tubuh Coelenterata simetris, radial dengan bentuk berupa medusa atau polip. Medusa berbentuk seperti lonceng atau payung yang dikelilingi oleh lengan-lengan atau tentakel. Polip berbentuk seperti tabung atau seperti medusa yang memanjang. 2. Struktur dan fungsi tubuh. Coelenterata merupakan hewan diploblastik karena tubuhnya memiliki dua lapisan sel, yaitu exodrem atau epidermis dan endodrem, lapisan dalam atau gastrodermis. Endodrem berfungsi sebagai pelindung, sedang endodrem berfungsi untuk pencernaan. Sel-sel gastrodermis berbatasan dengan coeletron atau gastrosol. Gastrosol adalah pencernaan yang berbentuk kantong. Makanan yang masuk ke dalam gastrosol akan dicerna dengan bantuan enzim yang dikeluarkan oleh sel-sel gastrodermis. Pencernaan di dalam gastrosol disebut sebagai pencernaan ekstraseluler. Tubuh Coelenterata yang berbentuk polip terdiri dari bagian kaki, tubuh, dan mulut. Mulut dikelilingi oleh tentakel. Coelenterata yang berbentuk medusa tidak memiliki kaki. Mulut berfungsi untuk menelan makanan dan mengeluarkan sisa makanan karena Coelenterata tidak memiliki anus. Tentakel berfungsi untuk menangkap mangsa dan memasukkan makanan ke dalam mulut. Pada permukaan tentakel terdapat sel-sel yang disebut cnidosit atau cnidosista atau cnidoblast. Setiap cnidosit mengandung kapsul penyengat yang disebut nematoksis atau nematosita. Cara hidup Coelenterata. Coelenterata hidup bebas secara heterotrof dengan memangsa plankton dan hewan kecil di air. Mangsa menempel pada cnidosit dan ditangkap oleh tentakel untuk dimasukkan ke dalam mulut. Habitat Coelenterata seluruh hidupnya di air, baik di laut maupun di tawar. Habitat Coelenterata. Coelenterata hidup bebas secara heterotrof dengan memangsa plankton dan hewan kecil di air. Reproduksi Coelenterata. Reproduksi Coelenterata terjadi secara aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual dilakukan dengan pembentukan tunas. Pembentukan tunas selalu terjadi pada Coelenterata yang berbentuk polip. Reproduksi seksual dilakukan dengan pembentukan gamet atau ovum dengan sperma. Gamet dihasilkan oleh seluruh Coelenterata bentuk medusa dan beberapa Coelenterata bentuk polip. Klasifikasi Coelenterata. Berikut ini terdapat beberapa klasifikasi pada Coelenterata antara lain. 1. Hydrozoa. Hydrozoa hidupnya ada yang soliter atau terpisah dan ada yang berkoloni atau berkelompok. Hydrozoa yang soliter mempunyai bentuk polip, sedangkan yang berkoloni dengan bentuk polip dominan dan beberapa jenis pembentuk medusa. Contoh Hydra dan Obelia. Hydra. Bentuk tubuh Hydra seperti polip. Hidup di air tawar. Ukuran tubuh Hydra antara 10 sampai 30 mm. Makanannya berupa tumbuhan kecil dan crustacea rendah. Bagian tubuh sebelah bawah tertutup membentuk kaki. Gunanya untuk melekat pada objek dan untuk bergerak. Pada ujung yang berlawanan terdapat mulut yang dikelilingi oleh hypostom dan di sekelilingnya terdapat 6 sampai 10 buah tentakel. Tentakel berfungsi sebagai alat untuk menangkap makanan. Selanjutnya, makanan dicerna di dalam rongga gastrovaskuler. Obelia. Obelia hidup berkoloni di laut dangkal sebagai polip, di batu karang atau berenang di air sebagai medusa. Polip pada Obelia dibedakan menjadi dua jenis polip pada cabang-cabang yang tegak, yaitu 1. Hydrat, yaitu polip yang bertugas mengambil dan mencerna makanan.
2. Gonangium, yaitu polip yang bertugas melakukan perkembangbiakan seksual, menghasilkan obelia dalam bentuk medusa. 2. Scyphozoa. Scyphozoa dalam bahasa Yunani scypho atau mangkuk. Zoa, hewan. Memiliki bentuk dominan berupa medusa. Dalam siklus hidupnya, medusa Scyphozoa dikenal dengan ubur-ubur. Medusa umumnya berukuran 2-40 cm. Reproduksi dilakukan secara aseksual dan seksual. Polip yang berukuran kecil menghasilkan medusa secara aseksual. Contohnya Scyphozoa adalah Cainea dan Chrysaora frutescens. 3. Anthozoa. Anthozoa berasal dari kata anthos, bunga, dan zoon, binatang. Anthozoa berarti hewan yang bentuknya seperti bunga atau hewan bunga. Anthozoa dalam daur hidupnya hanya mempunyai polip. Bila dibandingkan polip anthozoa berbeda dengan polip hydrozoa. Peranan Coelenterata. Coelenterata, terutama kelas anthozoa yaitu koral atau karang, merupakan komponen utama pembentuk ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang merupakan tempat hidup beragam jenis hewan dan ganggang. Ciri-ciri Coelenterata. Coelenterata memiliki ciri khas dengan karakteristik dari hewan seluruh hewan Coelenterata. Ciri-ciri Coelenterata umumnya ialah sebagai berikut. Multiseluler dan radial, simetris atau memotong bidang melalui pusat menciptakan segmen identik. Mereka memiliki bagian atas dan bawah tapi tidak ada sisi. Merupakan hewan invertebrata. Memiliki bentuk seperti tabung, dikelilingi tentakel di sekitar mulut. Lapisan tubuh Coelenterata terdiri jaringan luar exoderm dan jaringan dalam endoderm, serta sistem otot yang membujur dan menyilang mesoglea. Memiliki kinidoblas, yakni sel exoderm yang berisi racun yang berduri disebut dengan nemotoksid. Hidup di air tawar, air laut secara solider, melekat pada dasar perairan dan berkoloni. Memiliki sel penyengat, nematosis. Merupakan hewan karnivora atau makan invertebrata kecil. Tidak memiliki organ atau sistem organ. Tidak memiliki otak, namun hanya impuls saraf yang berjalan melalui tubuh mereka dan bisa mendeteksi sinyal di lingkungannya. Sistem pencernaan Coelenterata, di exoderm terdapat tentakel terbentuk gelembung disebut hipnotoksin yang memiliki kait-kait dari benang. Bila menangkap mangsa, tentakel menarik makanan ke arah mulut dan mendorongnya ke dalam rongga tubuh. Makanan dicerna oleh enzim yang akan beredar ke seluruh rongga tubuh dan kemudian diserap oleh endoderm. Sistem pencernaan Coelenterata disebut dengan gastrovaskuler. Sistem pernafasan ialah sistem saraf difus atau baur. Coelenterata memiliki alat gerak yang berupa tentakel. Berikut adalah klasifikasi dari beberapa spesies Coelenterata. Dari saya, mungkin jika ada salah kata dan penjelasan mohon dimaafkan. Jika ada lebihnya itu datanya dari Allah SWT, dan jika ada kurangnya itu datanya dari saya sendiri. Lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang platyhelminthes atau lebih dikenalnya dengan cacing pipi. Untuk pengertiannya, platyhelminthes berasal dari bahasa Yunani, yakni platy memiliki arti pipi, serta helminthes memiliki arti cacing. Jadi, platyhelminthes ialah cacing berbentuk halus dan juga pipi.
tripoblastik atau memiliki 3 lapisan embrionik, serta acelomata atau tidak mempunyai rongga tubuh. Cacing ini terdapat pada air tawar, air laut, dan juga di tanah yang lembab. Untuk yang pertama yaitu Rayleigh-Ethina, dengan ciri-ciri tubuh berwarna putih, berbentuk pipi memanjang dan bergerigi, umumnya hermaprodit, dan terdapat skolek dengan 4 sugar, memiliki restylum dan alat pengisap. Untuk habitatnya, pada umumnya cacing ini pada usus halus unggas, seperti ayam, burung, dan jenis unggas lainnya. Untuk morfologi dan anatomi, dari keterangan gambar tersebut dapat diketahui gambar A menunjukkan skolek yang membawa restylum, dikelilingi oleh 4 pengisap yang hampir bulat. Kemudian yang B yaitu kait berbentuk palu besar. Yang C, proglotit dewasa, menunjukkan pembukaan pori genital atau JP secara unilateral. Kemudian pada gambar D yaitu gravid proglotit, menunjukkan beberapa telur per kapsul telur. Untuk morfologinya, cacing ini memiliki bentuk tubuh panjang, pipi seperti pita, bersegmen dan berwarna putih ke kuning-kuningan. Pada skolek terdapat bantalan restylum, dikelilingi 4 penghisap berbentuk bulat, kait berbentuk palu kecil, proglotit dewasa berbentuk pipi secara keseluruhan, serta jumlah telur hanya terdapat 1 telur per kapsul. Untuk sistem reproduksinya, cacing ini hermaprodit yang memiliki 2 organ reproduksi, yaitu organ reproduksi jantan dan organ reproduksi betina di dalam tubuhnya. Cacing pita tumbuh di dalam usus ayam. Potongan ruas kecil pita mengandung telur tetunas stadium pertama, keluar bersama tinja. Telur cacing pita hidup bebas di alam dan dimakan oleh induk semang sementara. Di dalam tubuh induk semang antara, telur cacing akan menetas dan tumbuh menjadi cacing pita muda. Unggas akan terinfeksi jika makan induk semang antara tersebut. Kemudian sistem klasifikasinya. Kingdom Animalia dengan filum Platyhelminthes, klasis Cestoda dan ordo Anoplocephalidae. Familia Devainellidae, genus Rayleigh-Ethina, dengan spesies Rayleigh-Ethina spesies. Kemudian ada Fasciola, dengan ciri-ciri bentuk tubuh seperti daun. Bentuk luarnya tertutup oleh kutikula yang resisten. Cacing dewasa bergerak dengan berkontraksinya otot tubuh, memendek, memanjang, dan membelok. Untuk habitatnya, pada umumnya cacing ini pada hati hewan rumensia seperti domba, sapi, kambing, dan juga dapat menginfeksi ke dalam tubuh manusia. Kemudian morfologi dan anatomi dapat dilihat dari gambar dengan anatomi Fasciola hepatica. Terdiri dari faring yang letaknya terdapat di bawah oral. Cacing jenis ini tidak mempunyai anus dan alat ekskresinya berupa sel api. Terdapat sebuah faring, namun faring tersebut tidak berotot. Tegumen atau lapisan kutikula berfungsi memberi perlindungan terhadap pengaruh enzim pencernaan. Tegumen padat endoparasit membantu menyerap glukosa dan asam amino. Selain itu, terdapat arterium yang letaknya di bawah penis dan esophagus. Selain itu, terdapat uterus, fascicula seminalis, ovari, serta oviduk. Kemudian morfologi. Cacing dewasa berwarna coklat abu-abu, dengan bentuk seperti daun, pipi melebar dan lebih melebar ke anterior dan berakhir dengan tonjolan berbentuk konus. Ukuran tubuh cacing dewasa dapat mencapai panjang 30 mm
dan lebarnya 13 mm. Mempunyai batil isap mulut atau oral sugar dan batil isap perut ventral sugar yang besarnya hampir sama. Kemudian sistem reproduksinya. Terdapat dua inang bagi fasciola untuk bereproduksi. Pada inang utamanya adalah fase seksual, sedangkan pada inang dewasa adalah fase aseksual. Telur yang terdapat di dalam fase ternak menetas menjadi merisidium, lalu masuk ke tubuh siput air yang menjadi inang perantaranya. Lalu berkembang menjadi sporokis. Sporokis akan pecah menghasilkan larva kedua, disebut redia. Lalu redia berkembang menjadi serkaria. Serkaria keluar dari tubuh siput, bergerak dan menempel pada tumbuhan air atau rumput. Membentuk kista disebut metaserkaria. Metaserkaria yang termakan ternak akan berubah menjadi fasciola dewasa di hati ternak dan bertelur di organ tersebut. Kemudian untuk sistem klasifikasinya, kingdom Animalia, filum Platyhelminthes, kelas Spermatoda, ordo Acinosromida, familia Fasciolidia, genus Fasciola, dan spesies Fasciola hepatica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Kurat Aini. Kali ini saya akan membahas tentang filum Nematelmintes. Nematelmintes sendiri merupakan salah satu filum dari hewan invertebrata yang termasuk dalam Pseudosolomata atau hewan berongga tubuh semu, sehingga struktur tubuhnya terdiri dari 3 lapisan atau tripoblastik, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nematelmintes sendiri memiliki struktur organ yang sudah lebih sempurna daripada hewan-hewan asolomata, dan nama Nematelmintes sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu nematos yang berarti benang dan helminthos yang berarti cacing. Kemudian Nematelmintes itu juga bisa disebut dengan cacing gilik karena bentuknya yang gilik, bilateral simetris, dan tidak bersegmen serta berkutikula. Kemudian Nematelmintes sendiri umumnya bersifat parasit pada hewan atau manusia. Ada juga yang hidup bebas di air dan di tanah sebagai pengurai sampah organik. Ukurannya pun sangat kecil atau mikroskopis, dilengkapi dengan gigi pengait, faring, usus yang berbentuk pipih dorsal-ventral dan berdinding tipis dan anus di ujung posteriornya. Itu tadi adalah sistem pencernaan Nematelmintes. Dan alat ekskresinya berupa kelenjar Rennet dan mereka bernapas secara difusi melalui kulit mereka dan tidak memiliki pembuluh darah, melainkan saluran silindris yang memanjang di seluruh tubuh mereka yang berisi dengan cairan pseudosolom yang juga berfungsi sebagai kerangka hidrostatik. Energi yang mereka dapatkan adalah berasal dari pernapasan anaerob dengan mengubah glikogen menjadi CO2 dan asam lemak yang dihasilkan kutikula mereka. Nematelmintes memiliki sistem saraf berupa tali saraf longitudinal dua arah, yakni ada sepanjang tali saraf lateral dan ventral, tali saraf dorsal, sepanjang tali saraf subdorsal, dan tali saraf sublateral. Saraf-saraf tadi dihubungkan dengan tali-tali saraf transversal. Lalu untuk sistem saraf pusatnya sendiri berupa cincin saraf. Kemudian ada reproduksinya berupa seksual dan mereka bertelur dan jenis kelaminnya terpisah. Mereka dalam sehari bisa menghasilkan telur hingga 200.000 dan telur mereka ternyata dapat membentuk kista serta dapat bertahan pada lingkungan yang ekstrim. Selanjutnya, Nematelmintes dibagi menjadi dua
kelompok, yaitu nematoda dan nematomorfa. Dan yang paling dominan adalah kelas nematoda. Jadi kelas ini adalah yang paling banyak. Nematoda sendiri dibagi menjadi dua kelompok lagi, yaitu Adenophora atau pembawa kelenjar dan Sternentea atau skeletor. Dua kelompok tadi adalah yang paling dominan dan yang paling umum. Dan nematoda sendiri terbagi menjadi 19 ordo. Baiklah, kita akan beralih ke contoh-contoh nematoda. Nematoda, contoh yang paling umum, sini saya akan memberi 5 contoh. Yang pertama adalah Ascaris lumbricoides. Cacing ini parasit pada usus halus manusia, dikenal sebagai cacing gelang atau cacing perut. Cacing betina lebih panjang daripada cacing jantan dan panjangnya mencapai 25 cm. Diameter tubuh sekitar 0,5 cm. Dan dalam sehari cacing ini bisa menghasilkan telur hingga 200.000 lebih. Berikut adalah daur hidup dari Ascaris lumbricoides. Contoh yang kedua adalah Ankylostoma duodenal. Disebut juga dengan cacing tambang karena banyak ditemukan di daerah pertambangan. Panjang tubuh cacing ini bisa mencapai hingga 1,5 cm. Hidup berparasit dengan menyerap darah dan cairan tubuh yang terdapat pada usus halus manusia dan menyebabkan penyakit achelostoiasis. Dengan gigi-gigi kaitnya, cacing ini menambatkan diri pada dinding usus dan menghisap darah dari inangnya. Oleh karena itu, cacing ini dapat menyebabkan anemia. Larva cacing ini menginfeksi manusia melalui kulit telapak kaki yang tidak beralas. Berikut adalah daur hidup dari Ankylostoma duodenal. Kemudian ada Enterobius vermicularis. Disebut juga dengan cacing remi dan merupakan parasit pada usus besar manusia. Mereka dapat melakukan autoinfeksi melalui para penderita. Jika akan bertelur, cacing betina bermigrasi ke daerah sekitar anus tadi, sehingga telur-telurnya tadi akan masuk ke tangan dan tertelan lagi oleh manusia. Cacing betina panjangnya sekitar 1 cm, sedangkan pada cacing jantan panjangnya sekitar 0,5 cm. Selanjutnya ada Wuchereria brancofti. Disebut juga dengan cacing filarial. Cacing ini menyebabkan penyakit kaki gajah yang ditandai dengan pembengkakan di daerah kaki, dan mereka hidup dalam pembuluh limfa, sehingga jika terlalu banyak individunya ini akan menyebabkan penyumbatan pada cairan getah bening suatu organ, apalagi di kaki, sehingga kaki menyerupai kaki gajah. Selanjutnya, contoh yang saya akan berikan terakhir adalah Trichinella spiralis, merupakan parasit pada otot manusia dan hewan, dan infeksi karena cacing ini dinamakan dengan trichinosis. Oke, kelas nematoda sudah selesai. Kita beralih ke kelas nematomorfa. Nematomorfa memiliki tubuh bulat panjang, tidak bersegmen, dengan kedua ujungnya yang runcing menyerupai rambut, sehingga cacing ini disebut dengan cacing rambut. Tubuhnya dilapisi kutikula yang polos dan tidak bercincin. Habitatnya di tempat yang lembab, sungai, air yang tergenang, dan dapat pula di tangki air. Tetapi itu hanya untuk bentuk dewasanya saja. Untuk fase larvanya, mereka hidup berparasit di hewan seperti belalang, kumbang, kecoa, dan kelompok krustasea. Tetapi ketika sudah dewasa, mereka akan hidup bebas di perairan atau daratan. Saat hidup parasit di hewan lain yang siap hidup bebas, cacing ini mengendalikan inangnya dengan mengambil alih pikiran hewan yang ditumpanginya. Sehingga cacing akan mengontrol inang untuk melompat ke daerah berair, dan dari situ cacing akan keluar membentuk larva baru. Nematomorfa sendiri dibagi menjadi dua kelompok utama,
yang sampai saat ini sudah diketahui, yaitu Nectonematida dan Gordioida. Nectonematida adalah parasit invertebrata laut seperti kepiting pertapa, sedangkan Gordioida adalah parasit dari arthropoda terestrial seperti mantida, kumbang, dan jangkrik. Contoh dari nematomorfa sendiri adalah Gordius sp dan Nectonema sp. Baik, penjelasan dari saya sudah selesai. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fahim Aryan. Saya akan menerangkan tentang filum Annelida. Annelida berasal dari bahasa Yunani, yaitu annulus berarti cincin dan oidos berarti cacing. Maka dari itu Annelida disebut sebagai cacing yang berruas-ruas atau bersegmen, tripoblastik dengan rongga tubuh sejati atau hewan selomata, dan bernapas melalui kulitnya. Terdapat sekitar 15.000 spesies Annelida dengan panjang tubuh mulai dari 1 mm sampai 3 meter. Annelida biasanya hidup di air tawar, air laut, dan di tanah. Umumnya Annelida hidup secara bebas meskipun ada yang bersifat parasit. Reproduksi Annelida. Reproduksi Annelida terjadi secara seksual atau aseksual. Reproduksi secara aseksual dengan cara fragmentasi atau pemutusan sebagian tubuhnya. Tapi sebagian besar Annelida bereproduksi secara seksual, walaupun cacing tanah bersifat hermafrodit, tetapi individu tetap melakukan perkawinan silang dengan cara saling mempertukarkan spermanya untuk membuahi sel telur pasangan. Ciri-ciri Annelida: 1. Memiliki tubuh bersegmen dan memiliki otot. 2. Bersifat tripoblastik selomata, simetri bilateral, dan metameri. 3. Mempunyai sistem pencernaan sempurna dengan mulut, kerongkongan, perut, otot, tembolok, usus, dan anus. 4. Tubuh dilapisi kutikula tipis dan lembab sehingga tubuh Annelida licin. 5. Sistem respirasi melalui permukaan kulit dan berlangsung difusi. 6. Sistem saraf berupa ganglion, otak, dan tali saraf yang tersusun dari tangga tali. 7. Sistem peredaran darah Annelida adalah tertutup dengan tersusun dari pembuluh darah yang mempunyai hemoglobin. 8. Sistem ekskresi berupa nephridia atau nefrostom. 9. Sistem kelamin Annelida adalah hermafrodit, jadi reproduksi secara generatif dengan cara konjugasi dan secara vegetatif dengan fragmentasi. Peranan Annelida. Annelida mempunyai beberapa peranan yang menguntungkan dan merugikan bagi kehidupan manusia. Berikut peranan yang menguntungkan bagi kehidupan manusia. 1. Sebagai makanan manusia. 2. Sebagai bahan baku ternak. 3. Sebagai bahan baku obat. 4. Sebagai bahan baku kosmetik. Adapun peranan yang merugikan bagi kehidupan manusia adalah 1. Menimbulkan penyakit. 2. Menyebabkan anemia. Moluska adalah filum terbesar kedua setelah filum Arthropoda. Moluska berasal dari bahasa Latin molluscus yang artinya lunak. Artinya, filum ini adalah hewan tripoblastik selomata yang bertubuh lunak. Contoh dari filum Moluska adalah berbagai jenis siput, kiton, kerang-kerangan, serta cumi-cumi dan kerabatnya. Ciri-ciri Moluska memiliki ukuran tubuh bervariasi, memiliki tekstur tubuh lunak dan berruas-ruas, merupakan tripoblastik selomata, merupakan hewan invertebrata hidup di air dan di darat, mempunyai cincin syarat yang merupakan sistem syaraf, organ ekskresi berupa nefrida, bersifat heterotrof, berkembang biak secara seksual, memiliki struktur tubuh simetri bilateral, merupakan hewan hermafrodit atau memiliki 2 kelamin. Habitat dan penyebaran filum Moluska. Moluska bersifat kosmopolit, artinya ditemukan di mana-mana, di darat, di payau, di laut, dan di air tawar, sehingga sangat mudah untuk menemukan spesies dari filum ini. Hal ini menunjukkan kemampuan adaptasi dari filum Moluska terhadap lingkungan sangat tinggi, tetapi pada umumnya Moluska hidup di laut. Reproduksi Moluska. Seperti dijelaskan sebelumnya, Moluska merupakan hewan hermafrodit, yaitu memiliki 2 alat kelamin.
Tetapi ada juga yang mempunyai alat kelamin terpisah. Oleh karena itu, cara reproduksinya dengan cara fertilisasi internal. Struktur tubuh moluska. Yang pertama, memiliki kaki yang berfungsi untuk bergerak, merayap, atau menggali. Untuk sebagian jenis moluska, kaki digantikan dengan tentakel yang berfungsi menangkap mangsa. Yang kedua, memiliki massa visceral, bagian tubuh yang lunak tempat terdapatnya organ-organ tubuh. Bagian ini diselubungi oleh mantel. Yang ketiga, mantel, bagian yang melindungi massa visceral. Pada mantel terdapat rongga cairan yang merupakan tempat lubang insang, anus, dan cairan hasil ekskresi. Filum moluska dibagi menjadi 5 kelas. Yang pertama, kelas Pelsipoda atau hewan berkaki pipi. Contohnya adalah Ostrea sp atau tiram. Hewan ini berkatup 2 atau sebagai pengapit. Yang kedua adalah kelas Amphineura. Contohnya adalah Cryptocynton sp. Hewan ini banyak ditemukan menempel pada batuan dengan melingkarkan tubuhnya. Yang ketiga adalah kelas Gastropoda atau hewan berkaki perut. Contohnya adalah Helix aspersa. Hewan ini memiliki rumah berbentuk unik dan kaki untuk merayap. Kelas yang keempat adalah kelas Cavalopoda atau siput gading gajah. Contohnya adalah Dentalium sp. Rumahnya berbentuk seperti gading gajah, kedua ujungnya berlubang. Kelima adalah kelas Cephalopoda atau berkaki kepala. Contohnya adalah Argonauta sp, memiliki tentakel yang mengelilingi mata yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri Lestari. Di sini saya akan melanjutkan membahas tentang film Arthropoda yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman saya. Dari pembahasan sebelumnya telah diketahui bahwa filum Arthropoda mempunyai 4 subfilum, yaitu subfilum Trilobita, subfilum Cheliceraata, subfilum Crustacea, dan subfilum Uniramia. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang subfilum Crustacea dan subfilum Uniramia. Kata Crustacea berasal dari bahasa Latin, yaitu crusta, artinya cangkang yang keras. Crustacea disebut juga hewan bercangkang, karena memiliki kalsium karbonat pada kutikulanya. Ciri-ciri: memiliki eksoskeleton yang keras. Tubuh anggota subfilum Crustacea ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Kadang bagian kepala dan dada bergabung menjadi cephalothorax dan dilapisi dengan tempurung yang besar. Yang pertama adalah kelas Branchiopoda. Branchiopoda berasal dari bahasa Yunani, yaitu branchion artinya lengan dan pos artinya kaki. Ciri-cirinya adalah memiliki tubuh kecil, ukuran tubuh bisa mencapai 2 mm sampai 10 cm, warna tubuh transparan dan cenderung pucat. Hewan Crustacea ini bergerak dengan antena, sedangkan habitatnya berada di air tawar. Yang kedua adalah kelas Malacostraca. Hewan ini kebanyakan hidup di laut, ada pula yang hidup di air tawar. Tubuhnya terdiri atas cephalothorax, yaitu kepala, dada, dan perut. Malacostraca dibagi menjadi 3 ordo, yaitu Isopoda, Stomatopoda, dan Decapoda. Yang pertama, Isopoda, memiliki tubuh pipih, dorsiventral, berkaki sama. Yang kedua, Stomatopoda. Ciri-cirinya hidup di laut, bentuk tubuh mirip belalang sembah, dan mempunyai warna yang mencolok. Belakang kepala mempunyai carapax. Kepala dilengkapi dengan 2 segmen anterior yang dapat bergerak, yaitu mata dan antena. Yang ketiga, Decapoda. Yang termasuk ordo ini adalah udang dan ketam. Hewan ini mempunyai 10 kaki dan merupakan kelompok udang yang sangat penting peranannya bagi kehidupan manusia. Yang ketiga adalah kelas Copepoda. Kebanyakan Copepoda terdapat di laut dan sebagian lagi di air tawar, baik sebagai plankton maupun fauna interstisial. Beberapa spesies hidup dalam hamparan lumut dan humus. Biasanya tubuh Copepoda transparan dan tidak berwarna. Beberapa spesies berwarna merah, ungu, biru cemerlang, atau hitam. Warna hijau umumnya disebabkan warna makanan di saluran pencernaan. Yang keempat adalah kelas Ostracoda.
Hewan ini memiliki ukuran tubuh yang kecil, umumnya berbentuk bulat lonjong, ruas tubuh tak terlihat dan memiliki antena panjang yang berfungsi untuk alat gerak dan berenang. Ostracoda hidup sebagai zooplankton, tetapi sebagian besar hidup sebagai bentos yang melekat di dasar perairan. Selanjutnya adalah filum Uniramia. Uniramia berasal dari bahasa Latin, yaitu unus artinya satu dan ramo artinya cabang. Pada setiap ruas kepala terdapat sepasang antena, sepasang mandibel, dan sepasang maksila. Sebagian besar hidup di darat, air tawar, dan sedikit di laut. Subfilum Uniramia dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas Chilopoda, kelas Diplopoda, dan kelas Insecta. Hewan ini tergolong hewan pemangsa atau predator. Makanannya adalah cacing dan serangga. Memiliki bentuk tubuh yang pipih. Jumlah segmen bisa mencapai 177. Setiap segmen mempunyai sepasang kaki, kecuali pada satu segmen di belakang kepala dan 2 segmen terakhir. Kelas Chilopoda merupakan bangsa lipan yang berbadan panjang dan pipih dengan bagian badan terdiri dari kepala dan batang badan. Hewan ini banyak dijumpai di daerah tropis dengan habitat di darat, terutama di tempat yang banyak mengandung sampah. Misalnya di kebun dan di bawah batu-batuan. Yang kedua, kelas Diplopoda. Diplopoda berasal dari kata di artinya 2 dan podos artinya kaki. Jadi, Diplopoda adalah kelas hewan yang memiliki 2 pasang kaki. Ciri-cirinya memiliki tubuh berbentuk silindris dan berruas-ruas, terdiri dari atas kepala dan badan. Setiap segmen mempunyai 2 pasang kaki dan tidak mempunyai taring bisa. Pada ruas ke-7, 1 atau kedua kaki mengalami modifikasi sebagai organ kopulasi. Pada kepala terdapat sepasang antena yang pendek dengan 2 kelompok mata tunggal. Hidup di tempat yang lembab dan gelap dan banyak mengandung tumbuhan yang telah membusuk. Respirasi dengan trakea yang tidak bercabang. Alat ekskresi berupa 2 buah saluran Malpighi. Terakhir adalah kelas Insecta. Insecta disebut juga serangga atau hexapoda. Hexapoda berasal dari kata hexa yang artinya 6 dan kata podos yang berarti kaki. Insecta mempunyai ciri khas yaitu berkaki 6. Insecta berasal dari bahasa Latin insectum yang artinya terpotong menjadi bagian-bagian yang dikenal dengan serangga. Tubuh serangga terdiri atas 3 bagian yaitu kepala, dada, dan perut. Dada terdiri atas 3 segmen dan pada setiap ruas terdapat sepasang kaki jalan sehingga kaki serangga berjumlah 3 pasang atau 6 buah. Demikian pembahasan dari film Arthropoda dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Fahirah akan melaksanakan tugas praktikum dengan NPM 2190106175 yang akan menjelaskan tentang filum Arthropoda. Hal-hal yang akan dijelaskan pada filum Arthropoda yaitu pengertian, karakteristik atau ciri-ciri, klasifikasi Arthropoda yang terdiri dari pembagian subfilum Arthropoda. Pengertian Arthropoda. Arthropoda dalam bahasa Latin disebut dengan arta yang artinya luas, buku, segmen. Disebut juga podos yang artinya kaki. Cara hidup Arthropoda sangat beragam. Ada yang hidup bebas, parasit, komensal, atau simbiotik. Di lingkungan kita sering dijumpai kelompok hewan ini, misalnya nyamuk, lalat, semut, dan kupu-kupu. Karakteristik atau ciri filum Arthropoda. Arthropoda merupakan hewan yang memiliki ciri kaki beruas, berbuku. Tubuh Arthropoda merupakan simetri bilateral dan tergolong tripoplastik selomata. Ukuran tubuh Arthropoda sangat beragam, beberapa di antaranya memiliki panjang lebih dari 60 cm. Adanya kutikula keras yang membuat kerangka luar eksoskeleton. Eksoskeleton tersusun dari kitin yang disekresikan oleh sel kulit. Eksoskeleton melekat pada kulit membentuk perlindungan tubuh yang kuat. Sistem pencernaan Arthropoda
Terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Mulutnya dilengkapi dengan berbagai alat tambahan yang beragam. Misalnya, kemudian saya akan mengklasifikasikan arthropoda. Arthropoda diklasifikasikan menjadi 20 kelas berdasarkan struktur tubuh dan kaki. Berikut ini akan saya uraikan, dan terdapat 4 filum diantaranya, yaitu subfilum Trilobita, subfilum Chelicerata, subfilum Crustacea, subfilum Uniramia. Kemudian pada subtrilobita yang disebut juga dengan filum Trilobimorpha, Trilobites merupakan arthropoda yang paling primitif dan sekarang sudah punah, mempunyai exoskeleton yang keras sehingga banyak fosil yang ditemukan dan dapat dipelajari anatomi, pakan, embriologi, serta tingkah laku. Ada sekitar 4.000 spesies yang dikenal saat ini. Alat gerak dan struktur tubuh menunjukkan bahwa kebanyakan trilobita hidup di dasar laut. Trilobites tersebar luas pada periode zaman Cambrian dan Ordovian sekitar 500 juta tahun lalu. Kemudian, subfilum Chelicerata yang mempunyai ciri tanpa antena dan mempunyai 6 pasang appendages. Dan yang pertama, kepala kaki penjepit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yofi Badaruddiansyah dari kelas Bio C19 dengan NPM 219010610776. Saya di sini akan menjelaskan tentang filum Echinodermata. Filum Echinodermata. Baik kawan-kawan, di sini saya ada beberapa topik pembahasan yang akan kita ulas bersama. Yang pertama, yaitu pengertian, berisi tentang pengertian umum dari filum Echinodermata. Yang kedua, karakteristik, berisi tentang karakteristik umum filum Echinodermata. Yang ketiga, subkelas Echinodermata. Di sini berisi tentang pembagian subkelas Echinodermata serta pembahasannya secara terperinci. Yang keempat dan yang terakhir yaitu peranan Echinodermata. Pasti tidak sabar kan? Yuk, mari kita ulas bersama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih itu filum Echinodermata. Echinodermata berasal dari bahasa Yunani, yaitu echinos yang berarti duri, serta derma yang berarti kulit. Berarti hewan yang kulitnya berduri. Dalam artian, Echinodermata adalah hewan laut yang kulitnya berduri. Filum ini mencangkut bintang laut, teripang, dan beberapa kerabatnya. Kelompok hewan ini ditemukan di hampir semua kedalaman laut, dari zona intertidal ke zona abisal. Sekarang kita masuk ke subkelas Echinodermata. Echinodermata memiliki 5 subkelas, yaitu Asteroida, Ophiroida, Echinoida, Trinoida, dan Holoturoida. Wow, keren kan? Yuk kita ulas bersama. Setelah mengerti apa sih itu Echinodermata, mari kita lihat karakteristik apa saja yang ada di filum ini. Yaitu struktur tubuhnya. Tubuhnya tidak bersegmen. Simetrinya radial bila dia dewasa, simetrinya bilateral bila dia saat larva. Tubuhnya fibroblastik selomata. Kulitnya keras yang terbuat dari zat kitin yang menembus kulit. Bentuk tubuhnya ada yang silindris, bundar, berbentuk bintang, simetri radial 5 penjuru. Untuk sistem reproduksinya yaitu bereproduksi seksual dengan fertilisasi eksternal di luar tubuh di mana zigot berkembang menjadi bipinnaria. Untuk sistem respirasinya kawan, respirasinya menggunakan insang kulit, kaki tabung, pohon pernafasan, dinding tubuh, kloaka pada kelas Holoturodea, bursae pada kelas Ophiuridea. Untuk sistem peredaran darah dan syarafnya, untuk sistem peredaran darahnya terbatas di dalam saluran selom, yakni rongga tubuh. Sistem syarafnya terdiri atas cincin syaraf yang melingkar bagian oral, bercabang ke arah radial. Yang pertama, subkelas Asteroida. Asteroida berasal dari kata aster yang artinya bintang dan eidos yang artinya bentuk. Asteroida adalah salah satu subkelas dari Echinodermata yang bentuk tubuhnya berbentuk seperti bintang. Tubuhnya tersusun atas zat kapur, menggunakan insang untuk bernafas. Skeleton terdiri atas lamina osikula yang tersusun rapat. Makanannya berupa kima,
tiram, dan ikan kecil. Memiliki sistem vaskular hidrolik. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh duri. Tidak memiliki kepala, mempunyai latisat berbentuk tabung. Hidupnya di terumbu karang. Untuk sistem reproduksinya, organ kelaminnya terpisah, fertilisasinya eksternal, dan terjadi sebelum musim panas tiba. Larvanya disebut bipinnaria. Contohnya adalah bintang laut dan Luida spesies. Di kelas ini ada beberapa ordolo, yakni Ordo Platysterida, Ordo Paxillosida, Ordo Farfatida, Ordo Spinolosida, dan Ordo Forcipulatida. Nah, ini dia seluruh tubuh dari salah satu spesies dari sub ini. Bisa dilihat kawan. Di sini ada anus, perut, lingkar kanal pusat, kelenjar pencernaan, gonad, dan lain-lain. Untuk klasifikasinya saya menggunakan bintang laut yang klasifikasinya yaitu kingdomnya Animalia, filumnya Echinodermata, klasisnya Asteroida, ordonya Forcipulata, genusnya Asterias, spesiesnya Arterias ameris. Setelah tadi kita bahas subkelas Asteroida, yuk kita bahas subkelas Opiroida. Untuk Opiroida berasal dari kata opis yang berarti ular, aura yang berarti ekor, dan eidos yang berarti bentuk. Opiroida adalah salah satu subkelas dari filum Echinodermata yang tubuhnya seperti bola cakral dengan 5 buah lengan bulat panjang. Tiap-tiap lengan terdiri atas ruas yang sama, bergerak dengan mencambukkan kaki, menyerupai bintang laut tapi lebih panjang. Umumnya merupakan suspension feeder, beberapa jenis sebagai filter feeder atau deposit feeder, dan scavenger yakni pemakan bangkai. Jenis kelaminnya terpisah. Fertilisasinya eksternal. Habitatnya berada di laut dangkal sampai laut dalam. Bersembunyi di bawah batu karang dan aktif mencari makan di malam hari. Di subkelas ini juga ada beberapa ordo yaitu Ordo Eogopyroida, Opiroida, dan Pyroirida. Nah, ini struktur tubuh dari salah satu spesies dari sub ini. Bisa dilihat ya kawan. Di sini ada spines, oral set, hijau, moth, dan lain-lain. Selain itu, ada juga loh klasifikasinya dari salah satu spesies ini. Saya mengambilnya bintang mengular. Untuk klasifikasinya yaitu kingdomnya Animalia, filumnya Echinodermata, klasisnya Opiroidae, ordonya Opiroida, familinya Ophirotrichidae, genusnya Malaprotrix belli. Setelah kita bahas dua subkelas tadi, yuk kita upas subkelas ini, yaitu subkelas Echinoida. Echinoida berasal dari kata echinos yang berarti duri dan eidos yang arti bentuk. Echinoida adalah salah satu dari subkelas Echinodermata yang bentuk tubuhnya lebih globular, yang terdiri atas 5 bagian tubuh yang sama, tanpa tangan dan berduri. Duri melekat pada otot yang menyerupai bongkol. Turkel. Punya pedicellaria. Hewan ini bergerak dengan menggunakan duri yang ada di kaki tabung. Duri tersebut dapat dianggap sebagai pelindung tubuh. Habitatnya berada pada ekosistem terumbu karang dan ekosistem lamun. Untuk sistem reproduksinya kawan, organ kelaminnya terpisah. Gonadnya terletak di bagian dalam permukaan aboral dan mempunyai lubang genita yang terletak di daerah periprop. Larvanya disebut Pluteus. Untuk sistem pencernaannya, makanannya berupa tumbuhan atau hewan yang sudah mati yang jatuh ke dasar laut. Makanannya dicerna oleh suatu struktur yang agak kompleks yang disebut Lentera Aristotle. Untuk ordo-ordonya ada Chidaroida, Echiotureida, Diadematotida, Salenoida, Arbacioida, Echinoida, Claspeteroida, Spatangoida. Nah, ini struktur tubuh dari subkelas ini, yaitu ada anus, ada esofagus, ada gonad, ada moth atau mulut, dan lain-lain. Ini juga ada klasifikasi dari salah satu spesies yang ada di subkelas ini. Saya mengambil satu spesies yakni bulu babi. Untuk kingdomnya kingdom Animalia, filumnya Echinodermata, klasisnya Echoida, ordonya
Chidaroida, familinya Diadematidae, genusnya Diadema, spesiesnya Diadema setosum. Selanjutnya yuk kita bahas subkelas keempat, yakni subkelas Crinoida. Crinoida berasal dari kata crinon yang artinya lili dan eidos yang berarti bentuk. Crinoida adalah salah satu subkelas dari filum Echinodermata yang bagian mulutnya berbeda dengan spesies lain, yaitu menghadap ke atas, anusnya terletak di daerah tonjolan dekat mulut, tubuhnya menyerupai bunga atau tumbuhan. Tubuh tidak memiliki duri, warna tubuhnya juga mencolok, sebagian besar hidup di laut dalam. Jenis kelaminnya terpisah, makanannya berupa plankton atau hal lain yang bersifat mikroskopis. Untuk ordo-ordonya ada Inaduculata, Articulata yang terdiri atas famili Pentachiridae dan Antedoniae dan Comasteridae. Ini dia struktur tubuh dari subkelas ini, yaitu ada oral, ada pinula, lengan, tangkai, akar, ciri, kaliks, dan lain sebagainya. Ini juga ada klasifikasi dari salah satu spesies dari subkelas ini. Klasifikasinya adalah untuk kingdomnya ya ini jelas Animalia ya kawan. Untuk filumnya Echinodermata, klasisnya Crinoida, ordonya Articulata, genusnya Metacrinus, spesiesnya Metacrinus rotundus. Itu adalah lili laut. Nah, ini dia subkelas terakhir dari filum Echinodermata, yaitu subkelas Holoturoida. Holoturoida berasal dari kata holoturon, yang berarti mentimun laut. Untuk struktur tubuhnya berbentuk bulat panjang, menyerupai cacing. Mulutnya di ujung yang satu dan anusnya di ujung yang lain. Untuk sistem pencernaannya yakni makanannya berupa zat atau partikel organik yang diambil oleh tentakel-tentakelnya. Adapun sistem respirasinya, pernafasan dilakukan oleh bagian-bagian yakni tentakel, kaki tabung, dinding tubuh, kloaka, dan pohon respirasi. Untuk sistem reproduksinya kawan, jenis kelaminnya terpisah. Beberapa spesies hemaprodit, fertilisasinya eksternal, larvanya disebut Aucularia. Untuk habitatnya berada pada ekosistem terumbu karang dan substrat pasir halus atau pasir berlumpur. Untuk ordo-ordonya yakni Aspidochirota, Elasipoda, Dendrochirota, dan Apoda. Nah, ini dia struktur tubuh dari salah satu spesies dari subkelas terakhir ini. Bisa dilihat ya kawan, di sini ada esophagus, ada selom, ada gonad, ada tentakel, dan lain sebagainya. Untuk klasifikasinya saya mengambil satu spesies yakni teripang. Untuk kingdomnya jelas ya kawan, pasti Animalia. Untuk filumnya juga jelas ya kawan, yakni Echinodermata. Untuk klasisnya Holoturdea, untuk ordonya Aspidochirotida, untuk familinya Holoturida, untuk genusnya Holoturia, nama spesiesnya yaitu Holoturia nobilis, yakni teripang. Setelah kita kupas tuntas dari subkelas yang ada di filum Echinodermata, mari kita ke peranan dari filum Echinodermata. Peranannya yaitu sebagai bahan makanan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, sebagai detritivore yaitu pemangsa sisa-sisa hewan, kotoran, dan bangkai di laut. Sebagai bahan penelitian misalnya landak laut yang diamati fertilisasinya dan perkembangan awal embrionya. Bersifat merugikan karena memakan peternakan tiram mutiara. Banyak landak laut dapat menjadi ancaman manusia saat di pantai jika terkena durinya. Memakan rumput laut sehingga menyebabkan ekosistem laut menjadi terkendali. Alhamdulillah, kita telah kupas tuntas dari filum Echinodermata ini ya kawan-kawan. Sekian dari saya, thank you, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.